Nah, kalau kita membahas soal debat cawapres ini nantinya akan digelar pada 22 Desember 2023 sama dengan debat capres sebelumnya atau debat perdana. Nantinya akan ada pertanyaan dari sejumlah panelis dan kemudian para masing-masing cawapres ini diberikan kesempatan untuk saling bertanya satu sama lain juga. Jadi secara format sebenarnya sama nanti debat perdana sampai dengan debat yang terakhir atau debat yang kelima ya. Tapi bedanya 22 Desember sekarang khusus di cawapres saja begitu ya. Nah, kita informasikan kembali. Nah, ini dia sebelum sampai ke tema ada 3 debat untuk calon presiden dan 2 debat untuk calon wakil presiden. Artinya masih ada 4 kali lagi nih debat yang belum terlaksana. Nah, berkaitan dengan tema ini bisa Anda lihat kalau di layar kaca ini dia debat temanya terkait keuangan, pajak, pengelolaan APBN APBD, ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, investasi, perdagangan, serta infrastruktur dan perkotaan. Nah, bagaimana ya para cawapres ini adu gagasan, visi dan misi nantinya? Iya betul, kalau kemarin kan sudah capresnya sudah saling beradu argumentasi, beradu gagasan. Walaupun memang masih banyak pihak yang menilai belum all out begitu, belum semua gagasannya keluar. Nanti kita akan juga lihat nih cawapresnya seperti apa. Tapi yang menarik adalah ketika masing-masing cawapres ini ditanyai kesiapannya soal debat cawapres nanti. Kalau dari Timnas Amin sendiri mengatakan bahwa yang saingan terberat nanti dari Caimin atau Gus Imin yang akan beradu gagasan di debat itu adalah Mahfud MD katanya. Begitu pula Mahfud MD menyatakan tadi di Headline News juga sudah disampaikan beritanya bahwa memang Caimin ini adalah saingan yang terberat. Tapi kemudian diikuti dengan kalimat berikutnya, dua-duanya sama berat katanya. Iya, kita lihat nanti ya. Tapi kalau berbicara format, nah seperti ini nih tampilannya di layar kaca juga sudah disaksikan. Jadi berbentuk town hall gitu ya panggungnya. Kemudian nantinya akan ada masing-masing adu gagasan dari masing-masing di segmen 2 dan segmen 3. Dan juga antar cawapres bisa saling menanggapi jawaban atau pertanyaan dari cawapres lainnya. Jadi ini salah satu momen yang seru juga ya. Dari mereka bisa saling bertanya dan menanggapi begitu. Betul, ada 6 segmen ya sama dengan yang kemarin begitu debat capresnya. Nah, kita sebenarnya juga ingin melihat sebenarnya dari debat yang dilaksanakan oleh KPU di setiap pemilu setiap 5 tahun sekali ini ada sesignifikan apa pengaruhnya terhadap para pemilih. Nah, ini ada data yang kemudian saya kutip atau analisa yang saya kutip ini pemirsa terkait dengan seberapa besar sih atau seberapa signifikan pengaruh debat begitu ya terhadap elektabilitas capres atau cawapres. Nah, ini kalau saya mengutip dari pernyataan Direktur Algoritma Research and Consulting sekaligus dosen ilmu politik dari Universitas Indonesia Aditya Perdana, ini menilai bahwa debat capres dan cawapres masih dapat mempengaruhi masyarakat yang mencari kejelasan terkait dengan program yang diusung masing-masing paslon. Jadi sebenarnya kalau menurut Aditya memang masih relevan begitu ya, masih kemudian bisa dijadikan sebagai barometer untuk masyarakat supaya nanti bisa memilih. Tapi ternyata Naila ada juga ini yang menyatakan bahwa ternyata debat itu tidak sesignifikan itu. Misalnya ini dari Saiful Mujadi misalnya mengatakan bahwa biasanya masyarakat yang menonton debat capres-cawapres adalah mereka yang sudah menentukan pilihan terlebih dahulu. Artinya mereka yang memang sudah simpatisan atau memang sudah mereka menentukan pilihannya sejak awal. Biasanya katanya orang-orang yang belum menentukan pilihan atau masih bimbang begitu kurang tertarik untuk nonton debat. Jadi memang ada dua pandangan nih ya. Begitu ya. Tapi ternyata setelah atau pasca debat capres kemarin banyak juga mungkin dari mereka yang lihat gitu ya di media sosial walaupun tidak menonton, terus kemudian berbeda pandangan lagi nih terhadap pilihan calon pemimpinnya untuk 5 tahun ke depan. Karena memang dari debat capres dan juga nanti akan debat cawapres ini juga ternyata cukup berpengaruh terhadap pilihan mereka begitu ya untuk menentukan para pemimpinnya. Betul. Nah, kalau kita lihat di debat capres kemarin bisa dibilang seru sih. Kalau saya sih melihatnya seru banget gitu ya. Ada dinamikanya dan juga kemudian banyak hal-hal yang disoroti selain dari visi misi gagasan dan juga attitude gestur dari para masing-masing calon. Nanti di debat cawapres 22 Desember seperti apa ya? Sudah terbayang belum nih para teman-teman TikTok dan juga Instagram? Boleh deh sampaikan pandangan kalian di kolom komen. Betul. Jadi kayak kalau kemarin belajar dari debat capres perdana itu tidak hanya substansinya saja ya yang kemudian menjadi sorotan atau menjadi sentimen baik positif dan negatif dari masing-masing pasangan calon gitu dari masing-masing calon, tapi juga kemudian gesture atau kemudian ekspresi-ekspresi yang ditunjukkan ini benar-benar juga jadi sorotan. Nah, kita juga akan melihat nih bagaimana netizen melihat atau menanggapi soal debat cawapres minggu depan dari @hairudi xxx.
kita tunggu kreativitas apa lagi yang akan dilakukan oleh KPU ID pada penyelenggaraan debat Cawapres minggu depan. Oke, dari Hill XXX, hahaha, kita lihat saja deh nanti gimana nih pas debat Cawapres, semua bakal tahu pentingnya pengalaman yang mumpuni. Yes, mereka butuh tahu untuk rekam jejak begitu ya, dan juga pengalaman. Dan berikutnya ada @bedaskian, gak sabar nonton debat Cawapres. Ya, 1 minggu lagi gak kerasa. Ini dari Ratna XXX, debat Capres rame banget, tapi gue lebih nungguin debat Cawapres nih katanya. Oh gitu ya, malah lebih tertarik sama Cawapresnya. Dan berikutnya ada @korskian, penasaran nih lihat Mas Gibran debat Cawapres, pasti banyak gagasan-gagasan yang gak kepikiran. Nah ini memang jadi pertanyaan ya, karena memang kan banyak sentimen yang meragukan apakah Gibran ini yang bisa dibilang secara usia ini jauh sekali dengan Mahfud MD dan juga Gus Imin secara pengalaman, tapi apakah kemudian nanti Gibran ini juga bisa menunjukkan gagasan-gagasannya secara spesifik dan mendetail pada debat, itu yang akan kita lihat ini bersama, sekaligus membuat penasaran banyak orang karena Gibran ini termasuk jarang tampil di muka publik ya untuk acara-acara sebelum adanya debat Capres ini. Nah kita lihat siapa kira-kira Cawapres yang paling menguasai tema debat. Nah ada 410 orang yang menyampaikan jawabannya dan pilihannya adalah... Nah ini kita lihat ya, yang memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin adalah 41% katanya. Wah cukup tinggi sekali ya. Dan kemudian berikutnya ada Gibran Rakabuming Raka, ini 11%. Kemudian ada Mahfud MD 36% dan nggak ada deh, itu 12%. Masih ada yang memilih tidak ada gitu. Tapi ternyata yang paling banyak menunjukkan kepada angka Cawapres Muhaimin Iskandar. Baiklah, usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda dengan tema atau topik hangat yang menjadi trending lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.